YouTube ya, pada video sebelumnya saya sudah tentang manfaat dari COVID, baik itu bagi pendidikan dan dalam dunia pekerjaan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dalam dunia pendidikan. Jadi manfaat dalam dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nihasta, saya kuliah di Sekolah Tinggi Prodi Agama Kristen. Nah, sejak mendeklarasikan Demokrat, perbincangan mengenai metaverse menjadi semakin panas. Banyak praktisi membuka diskusi terkait metaverse. Masyarakat awam juga bertanya-tanya, apa itu metaverse dan bagaimana aplikasinya di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan tanpa terkecuali di dunia pendidikan dan akademisi dan kajian yang membahas tentang metaverse merupakan gabungan dari dua kata, yaitu yang terdiri dari meta yang artinya melampaui, sedangkan verse atau universe yaitu semesta. Jadi dapat diartikan bahwa metaverse adalah sebuah hubungan yang menghubungkan dunia nyata dan dunia digital. Secara luas dapat diartikan bahwa metaverse ini adalah virtual yang dimana orang-orang dari seluruh dunia dapat berkumpul dan berkomunikasi menggunakan teknologi virtual augmented reality. Metaverse ini dikenal sejak tahun 1992 oleh penulis novel yang bernama Neil Stephenson. Dia menyebutkan metaverse dalam novelnya yang berjudul Snowflake. Dalam novel tersebut, dia menceritakan atau merujuk pada dunia virtual yang dihuni oleh avatar seperti orang semua. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Jack Colbert tentang metaverse adalah seperangkat ruangan virtual tempat pengguna bisa membuat dan menjelajahi dunia dengan penggunaan internet lain. Penggunaan pun tidak terlalu atau perlu berada pada ruangan fisik sama dengan orang lain. Mereka hanya perlu masuk ke dalam dunia metaverse. Ini ada beberapa manfaat dari metaverse, baik itu dalam dunia pendidikan dan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu dapat mengadakan pertemuan dan menghadiri konser tanpa kontak fisik secara virtual. Maksudnya di sini tanpa kita datang menonton konser secara langsung, kita dapat menonton konser melalui virtual seperti datang ke tempat secara nyata. Yang kedua, dapat menciptakan hal-hal yang baru seperti melakukan perjalanan ke tata surya dan pergi ke masa lalu melalui teknologi. Yang ketiga, dapat menjadi cara baru dalam mencapai tujuan yang lebih efisien. Dan yang terakhir adalah menambah sebuah pengalaman bagi masyarakat kelas menengah atau bawah dalam mendapatkan akses semua. Nah, di sini ada beberapa manfaat. Seperti yang kita ketahui, yang namanya aplikasi mempunyai dampak negatif dan dampak positif dalam yaitu yang pertama kecanduan. Ketika terlalu sering menggunakan metaverse atau terlalu lama menggunakan metaverse, akan lebih memilih dengan dunia metaverse. Yang kedua, dampak sosial yang buruk. Ketika menggunakan metaverse, kita akan lupa dengan dunia nyata ataupun pertemanan dunia nyata kita, dan kita akan memilih dengan dunia metaverse. Yang ketiga, risiko terkena penyakit. Ketika terlalu sering menggunakan metaverse, akan cepat lelah dan dapat meningkatkan depresi. Metaverse dalam dunia pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, metaverse adalah sebuah dunia maya yang menjadi ruang digital. Pada dunia, metaverse sama halnya pada dunia nyata karena bersifat real time dan live. Sebenarnya metaverse ini sangat menguntungkan bagi dunia pendidikan
karena siswa bisa belajar optimal dengan berinteraksi nyata tanpa harus pergi ke sekolah di dunia nyata. Dan hanya saja, hanya menyiapkan yang namanya benar untuk menggunakan metaverse. Nah, di sini ada beberapa dampak positif bagi pendidikan metaverse. Yang pertama itu guru dan siswa menggunakan waktu yang efisien untuk melakukan pendidikan dan mempunyai area yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran secara online dapat dilakukan dengan lebih interaktif tanpa menghilangkan pengalaman siswa. Yang ketiga, adanya pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya, interaksi dan komunikasi jarak jauh semakin menarik dan menyenangkan. Bentuk dan sumber belajar akan mengalami revolusi besar-besaran. Sekolah virtual akan bertebaran di mana-mana dengan beragam bentuk. Dan yang terakhir, model evaluasi pembelajaran menjadi sangat bervariasi dan unik. Jadi, ketika di dalam dunia pendidikan menggunakan metaverse ini, pembelajaran akan semakin lebih efektif dan lebih mudah. Ini ada beberapa penghambat dalam penggunaan metaverse di dunia pendidikan. Yang pertama itu, banyak siswa yang kurang beruntung dalam ekonomi. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang dunia teknologi sehingga sulit untuk menerapkannya. Yang ketiga itu, jaringan internet yang kurang terjangkau atau kurang memadai. Ketika menggunakan metaverse, membutuhkan jaringan yang memadai atau jaringan yang cukup stabil. Sama halnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan jaringan internet. Dampak negatif bagi pendidikan. Yang pertama itu mata lelah mendapat meningkat. Terlebih pada anak didik yang masih SD ataupun SMP yang sering menggunakan metaverse ini sangat berdampak pada mata atau pada otak. Dan yang kedua itu secara tidak langsung teknologi menggantikan peran guru, padahal siswa membutuhkan sentuhan guru langsung bukan melalui dunia digital ataupun dunia virtual. Dan yang terakhir adalah kecanduan dan melupakan dunia nyata, di mana seorang siswa yang akan memilih metaverse ketika nyaman dan ketika lebih tertarik di dunia metaverse daripada dunia nyata, sehingga siswa akan kecanduan dan melupakan teman-teman di bahkan pergaulan di dunia nyata dan lebih memilih metaverse. Nah, demikian pemaparan tentang manfaat dampak dari metaverse. Semoga dapat membantu teman-teman dan dapat memberikan sebuah informasi atau penjelasan tentang metaverse. Terima kasih.